Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas KB yang biar nggak gemuk itu apa sih? Nah, di sini buat kalian yang butuh informasinya, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas KB ya. Jadi di sini buat kalian yang lagi bingung nih mau nentuin apa nih KB yang cocok buat kalian yang nggak pengen gemuk. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini banyak orang yang beranggapan dengan KB bikin gemuk. Tapi banyak orang yang KB tapi badannya nggak gemuk juga banyak. Jadi di sini aku juga bingung. Mereka itu gemuk karena tukang makan atau gemuk karena KB. Aku juga nggak ngerti ya. Cuman yang jelas untuk KB yang hormonal tetap itu ada efeknya. Jadi efeknya ada sedikit gemuk. Cuman mungkin kalau misalkan kalian bisa mengendalikan diri untuk tidak makan banyak, kalian mungkin badannya nggak akan segede itu ya. Nah, jujur aja kalau aku termasuk yang sangat gemuk karena aku pemakan segalanya dan aku seharusnya diet karena aku punya hipertensi juga. Dan di sini buat kalian yang saat ini lagi bingung pengen nentuin KB apa nih yang nggak pengen bikin kalian gemuk. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini aku akan menyarankan ya. Jadi, buat kalian yang pengen KB tapi tidak pengen gemuk, yang harus kalian pilih adalah KB non hormonal ya. Jadi di sini KB itu ada dua, KB hormonal dan juga non hormonal. KB hormonal itu apa aja? Aku pernah ngejelasin ke kalian, KB hormonal itu seperti implan, seperti suntik, suntik sebulan, suntik 3 bulan, atau pil itu termasuk KB hormonal. Jadi buat orang yang punya masalah dengan pembekuan darah atau kalian punya hipertensi, biasanya tidak disarankan kalian KB hormonal. Dan KB hormonal juga dipercaya bikin gemuk ya, jadi nafsu makannya agak bertambah. Nah, kayak gitu. Nah, cuman di sini buat kalian yang pengen badan kalian itu tidak gemuk atau kalian pengen tetap KB tapi kalian badannya itu tetap singset atau kalian tetap bisa diet, yang harus kalian lakukan adalah pilih KB yang non hormonal. Jadi non hormonal itu apa saja? Ada kondom, ada IUD, nah kayak gitu ya. Ada kayak apa sih nama, steril, terus satu lagi steril yang buat cowoknya, nah kayak gitu ya. Jadi kalian tinggal pilih jalan satu-satunya kalau misalkan kalian nggak mau gemuk atau kalian pengen tetap KB tapi kalian nggak mau gemuk, ya yang harus kalian lakukan adalah pilih KB non hormonal. Nah, kayak gitu ya. Yang mudah didapat ya kalian bisa KB seperti pemakaian kondom. Jadi kalian bisa menggunakan itu, didapatnya juga mudah. Cuman sekali lagi obrolin dengan suami kalian karena nggak semua laki-laki itu mau menggunakan alat itu. Ya, jadi kalian obrolin gimana enaknya, kalian jelasin ke suami kalian. Kalau misalkan aku menggunakan KB ini efeknya ini. Kalau aku menggunakan KB yang ini efeknya ini. Jadi dikasih pengertian ke suami kalian. Jadi gak semua laki-laki itu memahami tentang ini. Jadi dari diri kalian, kalian harus mengungkapkan, harus ngasih tahu efeknya tuh begini. Jadi si suami itu biar memahami dan mengerti ya. Beda cerita kalau misalkan kalian pengen KB yang ini tapi suami kalian itu tidak menginginkan, itu judulnya nggak baik ya. Jadi intinya dikomunikasikan biar si suami kalian itu paham kenapa kamu harus pilih KB yang ini. Nah, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kalian nggak mau KB hormonal, kalian juga bisa menggunakan kayak KB kalender ya. Jujur aja aku belum paham, belum memahami, sedikit paham. Cuman kalau misalkan aku harus KB kalender, aku tuh takut karena kalau misalkan yang mensnya itu ngacak, itu bisa terjadi kehamilan juga ya. Tapi di sini juga pokoknya kehamilan itu ya dari Allah ya, kita nggak bisa memungkiri ya. Jadi kalau misalkan kalian KB pil, kalian bisa terjadi kehamilan, itu juga bisa terjadi ya. Cuman banyak yang ngejelasin kalau minum pil KB kalian tetap bisa hamil, biasanya kalian minumnya itu nggak teratur. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kalian udah paham ya. Jadi buat kalian yang pengen KB tapi tetap pengen badannya bagus atau kalian tetap pengen bisa diet, pilihlah KB non hormonal. Jadi KB-nya itu non hormonal. Kalian bisa yang aku jelasin tadi, pilih IUD atau kondom, atau kalian bisa sterilisasi, atau kalian KB kalender. Nah, kayak gitu itu adalah pilihannya. Dan sekali lagi obrolin ke suami kalian, jelasin
kenapa aku harus pilih KB ini karena apa manfaatnya ini, atau kalau aku harus pilih KB itu jeleknya ini, kalian jelasin biar si suami itu tahu dan kalian bisa sama-sama bahagia. Hal kayak gini tuh penting banget, perlu diobrolin dengan pasangan kalian. Buat kalian yang nggak mau KB tapi kalian pengen nih anaknya itu berjarak, jangan sampai anaknya itu jaraknya itu deket-deket. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa KB kalender. Terus yang kedua, saat berhubungan suami kalian itu dikeluarinnya tuh di luar. Nah, kayak gitu ya. Ini tips dari teman aku ya. Jadi teman aku pernah ngasih tahu caranya itu kayak gitu. Cuman sekali lagi nggak semua suami itu mau melakukan itu. Makanya perlunya diobrolin, perlunya dikomunikasiin ya. Nah, penting nggak penting, tapi sangat penting banget hal kayak gini diobrolin sama suami kalian. Terusnya lagi di sini buat kalian nih, jika suaminya tidak mau melakukan hal itu, tapi kalian tetap pengen badan kalian itu singset atau dengan alasan kesehatan, misalnya kalian ada masalah pembekuan darah atau masalahnya kalian ada hipertensi, silahkan kalian pilih KB non hormonal seperti IUD, seperti kondom, seperti sterilisasi. Cuman kalau untuk sterilisasi biasanya untuk anak apa namanya, anak baru satu atau umur kalian masih muda, dokter itu nggak bakalan mengizinkan, biasanya kayak gitu ya. Atau kalian bisa KB kalender ya, cuman KB kalender ditakutkan itu tetap bisa terjadi kehamilan, apalagi buat kalian yang mensnya itu ngacak. Nah kayak gitu ya. Dan jujur aja untuk KB hormonal yang pernah aku alamin ya, KB hormonal, jadi KB hormonal itu efeknya itu dahsyat banget. Jadi selain bikin gemuk, selain itu juga kayak apa ya namanya ya, yang punya hipertensi itu tidak dianjurkan. Ternyata KB hormonal itu efeknya itu bikin kita nafsunya itu berkurang, bahkan malah nggak ada ya. Jadi yang aku rasain tuh kayak gitu ya. Jadi dulu aku sempat kepikiran ya, di video yang dulu-dulu aku pernah bercerita, aku kepikiran apa aku udah nggak sayang sama suamiku ya, aku udah jarang banget kayak disentuh dia itu aku kayak marah, dalam hati tuh marah. Dan jujur aja aku pernah di titik waktu pas mau berhubungan gitu, udah on kasarnya, aku tuh kayak yang pengen marah, dipegang suamiku tuh marah, aku tuh kayak nggak kepengen, tapi kenapa aku harus harus melayani, karena kalau suami kalau istri itu kan nggak boleh nolak ya kan. Terus katanya banyak yang ngomong, jadilah suami yang pinter. Suami yang pinter itu gimana caranya si istri yang tadinya nggak mau dibikin mau ya. Cuman untuk yang KB yang aku rasain tuh kayak gitu. Jadi nafsunya itu kayak berkurang. Terus dipegang suami itu kayak dipegang orang lain, kayak yang marah, kayak nggak kepengen gitu ngelayanin dia tuh. Dan sempet aku dulu sering banget sampai bebenah sampai tengah malam biar dia tidur dan dia melupakan keinginannya, dibela-belain kayak gitu karena aku nggak mau, bener-bener nggak mau, bener-bener pokoknya aku nggak mau lah. Cuman ketika aku sekarang KB-nya itu pindah yang non hormonal, ternyata ketika kita capek, ketika aku kayak nggak mood, tapi pas suami ingin, kita tuh tetap bisa melayani ya. Tapi di sini buat kalian yang KB hormonal, kalian tetap bisa melakukan hal-hal yang biar kalian tetap bisa melayani suami kalian dengan baik. Pernah aku share ya, jadi buat kalian yang KB hormonal, kalian nafsunya itu kayak berkurang atau bahkan nggak ada, aku pernah ngasih tips ke kalian. Kalian rajin tonton video-video romantis seperti FTV, seperti drakor, nah kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nonton kayak gitu, kita tuh kebawa ya. Sekali lagi bukan video porno, sorry ya. Yang aku jelasin di video yang dulu, kalian bisa tonton sinetron atau FTV atau drakor-drakor romantis. Jadi kita tuh kebawa, meskipun kalian KB dengan KB hormonal, kalian tetap bisa melayani suami kalian dengan baik. Terus bisa juga kalian ngebayangin masa-masa dulu dengan suami, dan itu bisa memicu rasa sayang dan kalian itu ikhlas melakukannya. Cuman jujur aja, aku pokoknya pernah di titik mau melayani suami itu aku kayak nggak mau, aku tuh kayak marah gitu loh, dipegang itu kayak yang nggak suka gitu loh. Cuman alhamdulillah aku punya suami itu baik banget, dia nggak yang marah, nggak yang apa, cuman dia kayak yang kecewa aja, cuman nggak ditunjukin. Cuman aku tahu dia kecewa karena dia sempat share dosa istri nolak suami. Jadi ternyata selama ini dia dipikir ke bawah perasaan dia, cuman dia nggak marah ke aku, enggak. Nah dari situ aku langsung berpikir,
oh ini harus aku obrolin nih sama suami aku biar dia nyaman, biar dia itu nggak kesinggung. Nah kayak gitu ya. Jadi aku ngobrolin ke suami aku, maaf ya, intinya kemarin-kemarin kenapa aku begini karena efek dari KB ku ini, bukan karena aku ya. Jujur aja kalau misalkan aku ber-KB itu tuh efeknya tuh kayak gini, meskipun nggak semuanya. Cuman yang aku rasain tuh kayak gitu ya. Jadi rasa syahwatnya itu kayak berkurang gitu. Tapi kalau misalkan KB yang ada bisa mens, misal kalian KB kayak suntik, apa namanya? Aku kan cocoknya pil ya. Jadi kalau pil aku mens. Nah, setelah mens itu baru tuh kita tuh kayaknya tuh syahwatnya tuh ada lagi. Nah, kayak gitu ya. Cuman sekali lagi buat yang KB hormonal itu tetap bisa di apa ya, tetap kalian bisa melakukan melayani suami kalian dengan baik dengan tips yang aku kasih tadi, nonton drakor, FTV, atau kalian ngebayangin zaman-zaman dulu sama suami atau foto-foto zaman dulu itu bisa banget ya. Sekali lagi buat kalian yang nggak pengen gemuk atau kalian pengen KB tapi kalian tetap pengen diet, silahkan kalian pilih KB non hormonal. Salah satunya kayak IUD, kayak kondom, kayak sterilisasi, atau KB kalender, atau yang terakhir yang aku jelasin tadi berhubungan dengan suami istri tapi pas dikeluarinnya itu di luar. Tapi hal kayak gini sekali lagi kalian obrolin dengan suami kalian karena hal ini tuh penting, nggak penting tapi sangat penting. Nah kayak gitu ya. Nah, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.